نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini di subuh hari ini. Insyaallah kita bersama-sama akan mengkaji kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari kajian pagi hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, karena bila seseorang menuntut ilmu dengan ikhlas maka itu adalah amalan yang tidak tandingnya dalam kehidupannya. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan talabul ilmi laisa huwa mathilun in sahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada tandingannya apabila niat tersebut diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dan kita telah sampai pada bab yang ke-162. Di sini Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul bab sedekah 'anil mayyit wa du'a lahu. Bab memberikan sedekah atas nama mayit dan mendoakan baginya. Dan ini berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Para ulama memberikan beberapa detail berkaitan dengan masalah ini dan insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Di sini Imam Nawawi memberikan dua judul, yaitu bab sedekah, yaitu memberikan sedekah dan mendoakan. Dikhususkan oleh Imam Nawawi dua hal ini, hal yang bisa kita berikan atau kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia, baik itu orang tua kita, anak kita, saudara kita ataupun kawan kita. Bukan berarti yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini hanya terbatas pada dua amalan ini, akan tetapi ada beberapa amalan lagi yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita berikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Di antaranya berpuasa untuk orang yang telah meninggal dunia, menunaikan nazar orang yang telah meninggal dunia. Tadi kita bacakan di sini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa mereka di sini? Setelah al-muhajirun wal ansar. Setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan al-muhajirun ataupun kalangan al-ansar. Al-muhajirun adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Mekah yang ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Adapun al-ansar adalah orang-orang atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Madinah yang menerima kedatangan orang-orang
al-muhajirun. Dan di sini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang datang setelahnya, baik dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang datang setelah para sahabat itu sampai di zaman kita ini dan sampai di hari kiamat nanti, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka mengatakan kepada atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, itu apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertanda orang-orang yang beriman. Mereka yataraham, mendoakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita membaca ayat ini, dua ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-muhajirun. Yang pertama, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan. Orang-orang muhajirin yang fakir, yang mereka keluar dari negeri mereka, dari Mekah menuju ke Madinah, ya, yabtaghuna fadlan, yang mereka meninggalkan harta benda mereka semua ditinggalkan, mereka berhijrah membawa diri mereka dan keimanan mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan keutamaan, itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang al-muhajirun pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, ditinggalkan semua harta benda mereka, tidak peduli mereka. Ya berarti mereka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka dalam upaya menolong Allah dan Rasulnya, mempertahankan agama ini. Karena kalau mereka tetap di Mekah, mereka akan meninggal, dibunuh, dan tidak akan berkembang Islam. Tapi dengan mereka hijrah ke kota Madinah, ya, walaupun pedih rasanya, meninggalkan harta benda dan negeri mereka, tapi dalam rangka menyebarkan Islam agar Islam tetap ada. Mereka pindah ke kota Madinah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ini yang kedua. Yang pertama tadi orang-orang al-muhajirun, yang kedua orang-orang yang menyiapkan rumah, tempat tinggal, wal iman, dan menyiapkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka siapkan tempat tinggal, mereka siapkan negeri mereka untuk kedatangan orang-orang muhajirun. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Tidak ada orang-orang al-ansar yang benci kepada orang muhajir. Saling mencintai. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak ada keinginan duniawi. Jadi kebetulan ada orang-orang muhajir datang, kita ada kebutuhan dari mereka. Aji mumpung, tidak ada. Tidak ada. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan bahkan mereka orang-orang al-ansar ini mendahulukan orang-orang al-muhajirun, mendahulukan orang-orang muhajirin, ya, atas diri mereka walaupun mereka sendiri butuh. Bahkan dalam sebuah kisah, sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya beberapa kebun kurma, suruh dia pilih satu yang mana dia mau. Berikan kepada orang-orang muhajirin. Saya punya beberapa rumah, silakan pilih rumah yang saya miliki. Saking mereka mendahulukan orang-orang al-muhajirin. Kemudian wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Jadi sehingga kata para ulama, umat Nabi Muhammad SAW hanya ada 3 golongan. Umat Nabi Muhammad SAW hanya ada 3 golongan: muhajirin, ansar, dan orang-orang yang datang setelah 2 ini yang mereka cinta kepada 2 orang ini. Itulah dia umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita mendapatkan ada orang yang mencela sahabat, ada orang yang menghina sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, dia adalah orang-orang yang telah menodai syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan gambaran orang-orang yang datang setelahnya, mereka itu mendoakan
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mengucapkan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu kita mendoakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ikut menjadi golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai ada di dalam hati kita perasaan membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasithah, perantara antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghina para sahabat berarti menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang naqul din. Mereka orang-orang yang menyampaikan risalah agama ini sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin Allah menjadikan orang-orang yang menyampaikan risalah Nabi ini setelah wafat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang fasik. Tidak mungkin. Kata Rasulullah SAW, "Liyahmila hadzal ilmi min kulli khalafin udulu." Hanya boleh orang-orang yang menyampaikan agama ini dari satu generasi ke generasi yang lainnya orang-orang yang adil, udul dalam ilmu mustalahul hadis. Orang-orang dikatakan sebagai orang-orang yang adil adalah orang-orang yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, selamat akidahnya. Itulah dia adalah orang-orang yang adil. Yang pantas apa? Menyampaikan risalah atau melanjutkan risalah kenabian ini. Dan mereka adalah sahabat Nabi SAW yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya dari ayat ini adalah mendoakan orang-orang yang datang setelahnya para sahabat, mendoakan para sahabat. Para sahabat masih hidup tidak? Meninggal dunia. Setiap kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Apa artinya radhiyallahu anhu? Kita menyebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi. Kita mengirimkan doa, membacakan doa untuk mereka. Jadi ini dia satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ridhoi dia, ya Allah rahmati dia, rahimahullah, ya, ghafarallahu lah, dan doa-doa yang lain. Ayat berikutnya, hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, kita mendoakannya, semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang pemuda mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat. Sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba. Jadi tulitat itu mata bakatan, meninggal tiba-tiba. Mungkin kalau zaman dulu serangan jantung, ya, jatuh dari tempat yang tinggi kemudian meninggal dunia. Bukan meninggal yang didahului dengan terbaring di tempat tidur, kemudian sakit berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Ini meninggal dadakan. Kalau zaman sekarang mungkin tabrakan. Wa uraha lam takallamat tasaddaqat. Dan kalau seandainya ibu saya itu masih sempat ngomong sebelum meninggal dunia, dia pasti kepingin sedekah. Kata seorang pemuda ini. Tapi meninggal tiba-tiba, mungkin dia nggak sempat. Tapi saya tahu ibu saya itu dia tuh suka sedekah. Kalau seandainya dia punya kesempatan ngomong, dia pasti bakal kepingin sedekah, kata pemuda ini. Fahalaha min ajrin in tasaddaqtu anha, kata pemuda ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah dia akan dapat pahala kalau saya bersedekah atas namanya? Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Ya, dia akan mendapatkan pahala kalau kau bersedekah atas nama. Muttafaqun alaih, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Jadi mengeluarkan sedekah, memberikan sedekah, makan anak yatim, membangun masjid, ya, apapun itu sedekah. Sedekah artinya kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi yang pertama tadi apa? Berdoa. Yang kedua apa? Bersedekah. Baik. Sebelum kita bacakan ayat hadis yang berikutnya, maka kita bacakan atau kita sebutkan di antara amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada orang yang sudah meninggal dunia, di antaranya nazar. Jadi apabila orang yang meninggal dunia itu dia pernah punya nazar, dan nazar ini umum. Entah nazar itu masjid, entah nazarnya itu bangun santren, entah nazarnya itu, selama nazar itu baik, aufi nadrik, maka kata Rasulullah SAW, tunaikan nazarmu, ya, penuhi nazarmu. Nazar itu, kalau mungkin ada yang masih belum tahu apa itu nazar. Nazar itu ketika seorang itu mengucapkan sesuatu atau janji untuk apa? Melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau saya lulus dengan cum laude, IPK yang bagus, nilai kuliah yang bagus gitu ya, maka saya akan pergi umroh. Berarti dia berjanji untuk melakukan sebuah ibadah atas dasar nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Pada dasarnya nazar ini nggak terlalu dianjurkan dalam agama, karena nazar itu tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang pelit, hanya mau beribadah kepada Allah kalau dapat sesuatu dari Allah. Dia tidak. Kalau saya lulus, saya akan puasa. Kalau saya ini, saya akan begini. Tapi diperbolehkan. Karena inilah syariat yang Allah turunkan. Boleh nazar nggak masalah. Cuma tidak terlalu dianjurkan. Dalam arti kalau kamu mau beribadah, ya ini ibadah aja. Nggak boleh pakai kalau saya begini, maka saya akan begini. Berarti ada maunya saja. Jadi disebutkan oleh para ulama, disebut Rasulullah SAW. Ini ada kuliah. Artinya kalau dia bernazar, kemudian bagaimana kalau dia sudah bernazar, dia meninggal dunia, belum sempat menunaikan nazarnya. Saat beribadah, sahabat Nabi SAW pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya ada saudaraku yang bernazar, mata alaihi nadrun, dia meninggal dan dia punya nazar yang belum ditunaikan. Kemudian kata Rasulullah SAW, iqdihi anha, maka tunaikan nazar ibumu itu. Jadi kalau kita mengetahui keluarga kita itu punya nazar sesuatu yang dia pernah ucapkan dalam hidupnya belum sempat terselesaikan, ya, apapun itu nazarnya, maka kita dianjurkan untuk menunaikan nazar, dan itu akan mendapatkan pahalanya oleh orang yang sudah meninggal. Jadi nazar. Kemudian puasa. Ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi siyam. Afa asumu anha? Apakah aku akan berpuasa untuknya? Kata Rasulullah, ya puasa untuknya. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah menyebutkan, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal dunia masih punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka walinya, anaknya, suaminya atau keluarga yang ditinggalkan menggantikan puasanya untuknya. Dan hal ini sangat indah. Ketika seorang itu berpuasa untuk menggantikan puasa saudaranya yang sudah meninggal dunia, saudaranya yang dapat pahala, dia pun yang puasa juga dapat pahala. Jadi bukan berarti terus dia kosongan gitu, pahalanya semuanya buat enggak, masing-masing diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya dalam Islam itu kita saling membantu dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi berpuasa, bersedekah, menunaikan nazar, mendoakan, kemudian juga adalah apa? Kita berkurban. Sebagian ulama menggabungkan kurban ini sama dengan bagian dengan sedekah karena mengeluarkan uang. Ada harta yang dikeluarkan dalam berkurban. Tapi sebagian ulama membedakan dia supaya kita mengenali kurban ini adalah ibadah yang khusus. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berkurban juga menyiapkan kurban itu untuk Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah istri yang telah meninggal dunia. Kemudian juga menunaikan hutang.
Di zaman Nabi SAW ada seorang yang meninggal dunia masih punya hutang, nggak disolati oleh Nabi SAW. Ditunggu dulu, nggak disolatkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini bahayanya kita yang punya hutang. Ya. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melunaskan hutang kita. Dan orang yang punya niat dalam hatinya ingin melunasi hutangnya, memang niat, pasti dibantu sama Allah SWT. Pasti dibantu, ada aja caranya. Tapi kalau orang ketika dia punya uang, dari awal sudah niat nggak ganti, emang sudah niat mungkin mempermainkan orang yang atau memanfaatkan orang yang dia pinjami uang darinya, dia akan lunas-lunas hutang, dia akan dibantu sama Allah SWT. Tapi dia niat dari awal karena kebutuhannya, dia berhutang, kemudian dia niat benar-benar niat dia memang saya ingin melunasi hutang ini, pasti dibantu oleh Allah SWT. Itu kata Rasulullah SAW, pasti dibantu. Orang itu meninggal dunia, belum disolati oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini dia punya hutang. Dapat wahyu dari Jibril. Siapa yang membayarkan dia? Kata nggak ada orang yang bayar hutang ini. Ya, mungkin keluarga nggak mampu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, sungguhnya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kata Rasulullah SAW, Nabi ini adalah orang yang lebih patut, lebih pantas bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Artinya kalau ada orang yang punya problem, Nabi yang turun tangan. Benar-benar Nabi itu menjaga, lebih pantas bagi orang-orang yang beriman. Dibayarkan hutangnya oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia. Kalau ada orang yang berhutang, maka ya ini penting juga kita mendidik anak-anak kita atau keluarga kita mengenal atau mengetahui ilmu agama. Ketika dia tahu orang tuanya mungkin dalam hidupnya susah, harus berhutang, kemudian meninggal dunia, maka anak itu tergerak hatinya untuk bayarkan hutang orang tuanya. Tapi kalau misalnya anaknya tidak ngerti agama, nggak paham ilmu, ya agama, tidak punya akhlak, ya biarkan orang tuanya. Itu hutangnya bapak, bukan hutang saya harus tanggung. Kasihan seperti ini. Orang tuanya, pada Rasulullah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwanya orang yang beriman itu akan digantung nanti di alam barzakhnya. Artinya akan ditangguhkan urusannya, dipersulit urusannya sampai hutangnya dibayar oleh Allah, dibayar hutangnya, dilunasi hutangnya oleh Nabi. Makanya ketika orang meninggal dunia, kalau dia punya hutang, buatlah wasiat dalam hutangnya itu, dalam warisan itu bahwasanya agar dibayarkan dulu hutangnya. Karena kalau enggak nanti kita tidak bisa mengetahui harta itu adalah fitnah. Berapa banyak saudara yang ribut gara-gara urusan warisan, pecah hubungan keluarga gara-gara warisan. Maka dibuatlah wasiat. Kalau saya meninggal dunia, saya punya hutang, bayarkan hutang saya dulu, baru kemudian kalian bagi waris. Karena kalau tidak, enggak akan. Bukan kita bilang enggak akan, tapi artinya kita khawatir. Yang namanya fitnah harta itu, rebutan harta sudah tidak ditunaikan orang tuanya. Baik, hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang itu meninggal, maka akan terputus amalannya, berhenti amalannya. Dia meninggal, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa haji lagi, nggak bisa sedekah lagi, habis amalannya. Ya. Illa min thalath, kecuali tiga hal yang bisa membuat dia terus dapat pahala. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yang yuntafa' bihi, atau ilmu yang orang-orang bermanfaat, mendapatkan manfaatnya, ilmu agama khususnya, atau waladin salih yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan. Tiga hal yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah jariyah, dia bangun masjid, dia bangun pesantren. Setelah dia meninggal dunia, masjidnya masih terus dipakai. Dia berikan mobil untuk jadi ambulan pondok pesantren misalnya contohnya. Dia buatkan sumber bor. Setelah dia meninggal dunia, orang masih ngambil air di sana.
terus pahalanya ngalir. Terus pahalanya ngalir buat dia, ditransfer terus pahalanya. Au ilmun yuntafa bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu agama khususnya. Dia mengajarkan orang sholat, dia mengajarkan orang apa? Syariat agama ini. Banyak orang-orang yang kembali kepada Allah karena ya dakwah yang dia berikan kepada orang tersebut. Setelah dia meninggal dunia, orang-orang yang dia dakwah ini masih sholat, masih benar sholatnya, masih benar hidupnya, terus pahalanya tertransfer pada dia. Au waladin soleh yad'u lahu, atau walad soleh, atau anak yang soleh yang mendoakan. Setelah dia meninggal dunia, setiap anaknya sholat, setiap anaknya ingat kepada orang tuanya, didoakan orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika masih kecil. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah, terus transfer. Ini 3 hal yang bisa didapatkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Dari 3 hal ini, mana yang paling afdal? Mana yang paling dahsyat? Mana yang paling luar biasa bermanfaatnya bagi orang yang telah meninggal dunia? Para ulama menjelaskan dari 3 hal ini, ada 2 yang mungkin hilang. Ada 2 yang kemungkinan itu akan stop. Yang pertama, yang kemungkinan stop adalah sedekah jariyah. Dia mau masjidnya nggak dipakai lagi, atau gempa masjidnya runtuh, ya, berhenti habis. Ya mudah-mudahan Allah SWT jadikan masjid itu terus dipakai. Tapi ada kalanya masjid itu stop, pesantren itu stop, sumur bor air itu airnya habis. Jadi sedekah jariyah ini juga ada masa expirednya. Apa? Wallahu ta'ala, tapi ada masa expirednya. Entah 100 tahun, ya, namanya bangunan mungkin hancur, runtuh, ya, atau mungkin pihak yang melakukannya itu kemudian tidak amanat dan lain sebagainya. Walad soleh yad'u lahu, walad soleh, anak yang soleh. Rasulullah memberikan kriteria anak yang soleh, harus soleh anaknya, karena kalau dia nggak soleh tidak akan doakan orang tuanya. Ini kata Rasulullah SAW. Anak itu harus soleh. Dengan itu dia doakan orang tuanya. Kalau dia nggak soleh, tidak akan mendoakan orang tuanya. Mendoakan buat diri sendiri mungkin dia enggak. Apalagi mengingat buat doain orang tuanya. Jadi anak itu harus soleh. Tapi anak juga berapa lama dia meninggal umurnya? Lama juga meninggal. Belum lagi kesibukannya. Dia soleh, tapi dia sibuk banget. Sibuk sama kerjaannya, sama dirinya dia mungkin dia lupa. Apalagi ingat sama orang tuanya dia. Artinya ini ada masa expirednya. Jadi kata Rasulullah itu harus soleh anaknya. Kalau nggak soleh itu tidak akan mendoakan orang tuanya. Makanya Rasulullah mengatakan waladun soleh. Kalau sekedar anak saja tanpa soleh, maka Rasulullah mengatakan anak yang mendoakannya. Tapi anak soleh, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mau mendapatkan jadi anak kita yang soleh, mudah-mudahan Allah menjadikan anak kita semua jadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua yang terus mendoakan kita sepeninggal kita dari dunia ini. Maka yang paling afdal adalah apa? Yang paling dahsyat adalah apa? Ilmu. Kita di tahun 2025, tapi Abu Hurairah beberapa detik yang lalu masih dapat pahala. Kita sebut namanya dia. Sudah berapa ribu tahun dia meninggalkan kita, tapi seolah dia masih mengajarkan kita dari kuburnya. Kita sebut di sini tadi Aisyah radhiyallahu ta'ala, karena dia meriwayatkan ini sampai ilmunya kita, dia mengajar kita. Padahal dia di kuburnya sekarang, sudah ribuan tahun masih. Dan apakah orang akan berhenti menyebut nama Abu Hurairah sampai hari kiamat? Terus disebut sampai hari kiamat. Abu Hurairah, Aisyah. Ya. Oleh karena kita mengajarkan ilmu agama, orang yang mendengarkan ilmu ini, ya, dari anak kita, istri kita yang dekat misalnya. Kemudian anak kita mengamalkan apa ilmu yang kita berikan tersebut. Anak kita mengajarkan kepada cucunya, apa kepada anaknya, yaitu cucu kita. Cucu kita mengajar kepada terus apabila ilmu itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita akan terus mendapatkan pahala. Artinya inilah yang paling aktual, yang paling kemungkinan lama
kita yang bisa dapatkan itu adalah ilmu. Maka jangan remehkan ilmu ini. Antum datang ke sini semua ini untuk ilmu yang kita dapatkan ini kita ajarkan kepada anak istri kita. Karena ilmu itu zakatnya adalah dengan mengajarkan. Sama seperti kalau antum ke sini dapat uang misalnya, dan uang itu banyak, antum harus keluarkan zakat atau tidak? Harus 2,5% misalnya. Kalau harta tersebut lewat dari nisab. Ilmu yang kita dapatkan dimanapun kita duduk pengajian, kita dengarkan dari YouTube, kita hadiri majlis, ilmu itu juga punya zakat yang harus dikeluarkan. Apa zakatnya? Dengan diajarkan, disampaikan kepada itu adalah mengeluarkan zakatnya ilmu. Jadi jangan dipendam sendiri, sampaikan kepada istri kita, anak kita, apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anak kita ajarkan, sampaikan. Ya, kita amalkan, istri kita amalkan. Kita mungkin meninggal dunia, anak kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Dia juga ajarkan kepada keturunannya, keturunannya ajarkan kepada keturunannya, keturunan ajarkan kepada keturunannya. Oh, seperti itu. Maka ini yang paling panjang durasinya, insya Allah yang paling. Ya kita nggak usah bermulu-mulu kita mungkin menjadi kayak Abdurrah yang sepanjang zaman disebut namanya, memang kelasnya dia kelas yang berbeda. Tapi setidaknya itu adalah harapan kita untuk menambah amalan kita, menambah pahala kita setelah kita meninggal dunia. Hanya itu cara kita. Mau bagaimana lagi coba? Kalau kita lihat sedekah, ya, atau sedekah jariah, orang yang kaya yang dulu bangun sedekah, mana yang sampai sekarang dia punya sedekahnya masih awet? Mungkin 1-2 beberapa, tapi nggak banyak. Coba kita bayangkan, mungkin cuma Utsman bin Affan yang masih Allah jaga kelestarian wakafnya dia. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang kebun kurmanya di Madinah. Kalau antum pergi umroh, nanti pasti diajak ke kebun Utsman. Dan hasil kebun Utsman itu, ya, tidak berhenti. Sampai Utsman bin Affan sudah meninggal dunia, tapi dia masih punya rekening sekarang di bank Al-Rajhi namanya. Kalau kita tahu di Saudi itu namanya bank Al-Rajhi, itu bank syariah yang pemiliknya adalah Sulaiman Al-Rajhi, orang kaya raya yang sebagian besar hartanya disedekahkan. Masuk berita waktu itu, kita pernah dengar beritanya. Jadi ada dari Utsman bin Affan dan dia punya uang itu miliaran. Karena dari hasil apa? Dari hasil kurmanya tadi itu, kemudian keuntungan itu diberikan hotel itu, kemudian dikembangkan hasil dari hotel itu untuk sedekah lagi, terus berlimpah. Itu mungkin 1-2 yang masih dijaga sama Allah. Tapi yang lainnya selalu mana wakaf yang kita lihat yang bertahan lama. Ada masanya dia habis wakaf tersebut, selesai. Jadi yang paling afdol, yang paling dahsyat dia punya manfaatnya dari 3 hal yang didapatkan oleh orang yang sudah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita belajar, kita ajarkan ilmu. Makanya kenapa banyak orang yang ingin anaknya menjadi dai, anaknya ingin jadi ulama? Karena investasi akhirat yang dicari oleh dia, bukan investasi dunia. Sebagian orang selalu kalau anaknya jadi misalnya jadi bos atau jadi apa, punya perusahaan ini, punya perusahaan itu, tidak ada masalah. Ya, kita mendapatkan dunia selama kita tidak meninggalkan akhirat. Tapi jika ada orang tua ingin anaknya jadi dai, jadi ustaz, misalnya jadi ulama yang mengajarkan ilmu yang kebaikan, maka orang tua itu berpikir investasi akhirat misalnya. Karena anaknya ini mengajarkan orang bermanfaat bagi anaknya sampai di akhirat nanti, bukan hanya manfaat di dunia saja. Jadi itu dia, jangan khawatir ketika kita mengirim anak kita untuk belajar agama. Karena kita sebenarnya kita sedang menyiapkan investasi akhirat untuk anak kita dan buat kita juga. Karena Rasulullah mengatakan, karena Allah SWT berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali hanya yang mereka usahakan. Anak kita itu hasil dari usaha kita, jerih payah kita, keringat kita. Ketika kita mengirim dia bisa belajar agama, menjadikan dia orang yang memiliki ilmu, bertakwa kepada Allah SWT, itulah usaha kita untuk apa? Mendidik anak kita, sehingga anak kita terus menjadi orang-orang yang bertakwa, mengamalkan ilmunya. Kita diciprakan pahalanya, karena kita yang mengusahakan anak tersebut.
Sebagaimana ketika di zaman Rasulullah SAW ada orang yang ikut perang, tapi dia modalin orang-orang yang perang tersebut. Man jahaza jaishan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyiapkan pasukan perang, dia belikan kuda, dia kasih uang, dia buatkan baju perang untuk yang perang, dia ikut perang, tapi dia punya uang ini untuk urusan perang misalnya. Dia kata Rasulullah, falahul jannah, maka dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Bagaimana ketika orang tua mengeluarkan hartanya, mengorbankan perasaan nggak ketemu sama anaknya, kemudian dan lain sebagainya demi anaknya menuntut ilmu misalnya, demi kebaikan investasi akhirat misalnya, maka misalnya itu lebih dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita berikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Adapun selain itu, maka wa khairul huda Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW memberikan kepada umatnya yang telah meninggal dunia selain dari ibadah-ibadah yang pernah apa? Yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi itu. Sehingga jangan kita berinovasi, kemudian memberikan ini, melakukan ini dan sebagainya. Karena kalau seandainya yang kita anggap itu baik, ketika seorang itu melakukan sesuatu untuk orang yang telah meninggal dunia dan dia menyangka kan ini baik, saya berharap kebaikan, mudah-mudahan nanti dia berpahala. Ingat satu kaidah, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya yang kita anggap itu benar baik, pasti sahabat dan Nabi sudah duluan mengerjakan. Tapi sahabat sama Nabi tidak mengerjakan, tandanya apa? Tidak baik di mata Allah SWT. Tapi itu bukan bagian dari syariat. Sesimpel itu tidak ada. Bisa dipahami? Jadi kita tawakuf, kita fokus, khususkan atau kita fokuskan hanya kepada apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Jangan kita menambah-nambah dan janganlah kita mengurangi apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan jangan mainkan perasaan. Saya kurang serat. Kalau tidak saya lakukan dulu kepada ibu saya yang meninggal dunia, kayaknya kurang serat. Jangan pakai perasaan. Pakailah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling perasaan kepada para umatnya. Iya atau tidak? Paling sayang. Kalau kita menganggap hati kita ini baik, mana baik lebih baik hati kita atau hatinya Rasulullah? Hatinya Rasulullah sayangnya sama umatnya. Dan tidak boleh kita menganggap kita lebih baik hatinya daripada Rasulullah, bisa berdosa besar kita. Karena Rasulullah itu yang paling baik hatinya. Jadi Rasulullah kalau bisa memberikan segalanya kepada umatnya yang sudah meninggal ini, diberikan Rasulullah SAW. Tapi dia terbatas hanya hal-hal itu. Saya tanya apa? Itulah dia yang terbaik yang Allah pilihkan untuk Nabi SAW. Dan kali ini kita fokus di situ, kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Yang kita kira-kira yang lain-lain itu justru tidak memberikan apa-apa kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia kaidahnya, lau kana khairan. Ini kaidah umum, apapun kita harus beramal. Kalau kita tidak mendapati contohnya dari Rasulullah SAW, dari para sahabat Nabi SAW, dari tabi'in dan tabi'in, 3 generasi awal, tidak ada yang mengerjakannya. Berarti tandanya itu tidak dianggap baik oleh mereka. Oke lah, kita satu orang, kita menganggap ini baik. Kita lihat apakah Abu Bakar menganggap itu baik? Enggak. Apakah Umar? Enggak. Berapa orang itu? Utsman? Enggak juga. Ali? Enggak juga. Tersebut nih, masa ribuan sahabat itu dengan karakter yang berbeda-beda enggak punya pemikiran yang kita bisa pikirkan sekarang ini hebat sekali kita berarti dong. Jangan sampai kita terperosok dan jatuh kepada anggapan kita menganggap diri kita lebih pintar dan lebih hebat daripada Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu baik, pasti sahabat sudah duluan. Pasti sahabat sudah duluan bekerja. Tapi tidak dikejar oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi wassalam. Saya tutup sampai sini ya. Sudah surut ya? Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.